kamu gini, setelah ini kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Terus akhirnya selesai belajar, saya tanya kepada beliau, Pak, kenapa begitu? Padahal tadi udah bagus loh. Kalau ditunggu sebentar lagi, nanti anak-anak bisa melakukan sendiri dan mereka bisa lebih paham. Karena mereka bisa melalui proses pembelajaran itu sendiri. Terus beliau bilang kayak gini, Ibu, kalau saya nanti nggak tuntas ngajarin materi ini, nanti gimana pembelajaran berikutnya? Kan sudah ada materi lain yang menunggu. Kan sudah ada KD lain yang menunggu. Di situ Ibu dan Bapak. Jadi kami di situ memahami, oh ini berarti sebetulnya kalau gurunya sendiri pingin lebih fleksibel, pingin lebih leluasa. Tapi ternyata tuntutannya yang diberikan pemerintah memang terlalu padat gitu. Akhirnya disitulah kita mulai berpikir untuk, oh gimana nih caranya supaya si muatan kurikulum ini jangan terlalu padat sehingga bisa fokus saja gitu ke materi esensial. Karena materi yang terlalu padat itu mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah gitu ya, atau metode lain yang efisien untuk mengejar ketuntasan materi, tapi tidak bisa anak-anak bisa paham gitu ya. Nah, kurikulum prototipe ini dia mencoba untuk berfokus pada materi esensial ya di setiap mata pelajaran, sehingga sehingga ibu dan bapak anak-anak punya waktu yang cukup tadi untuk belajar, untuk menguasai satu kompetensi betul-betul paham gitu, tanpa harus mengejar ketuntasan materi ibu dan bapak. Itu ya. Nah, ini tadi contohnya gitu ya, bagaimana kalau ini kan KD-KD gitu ya, begitu banyak, begitu prescribe ya gitu, terinci sekali ibu dan bapak, seperti tadi saya sudah sampaikan, di kurikulum darurat ini kita menyederhanakan KD sampai 75%. Banyak sekali yang kita sederhanakan, karena ternyata KD-KD kita ini banyak yang mengulang gitu ibu dan bapak ya. Ada satu kompetensi seperti misal bahasa Indonesia di kosakata, ternyata dia tercakup di 4 KD. Padahal kita bisa pakai cukup 1 KD aja, pembelajarannya bisa lebih mendalam, materinya bisa dikurangi gitu ibu dan bapak. Nah, sehingga di kurikulum prototipe kita buat seperti ini. Ya, jadi fokus ke yang esensial. Nah, cara untuk mencapai yang esensial ini silakan ditentukan oleh satuan pendidikan dan guru. Ya, ini selanjutnya, ini fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di struktur kurikulum. Jadi kalau kerangka kurikulum saat ini mengunci pembelajarannya per tahun, ya, karena tadi ada KD-KD gitu ya. Kalau kurikulum prototipe ini tujuan pembelajarannya per fase, bisa sampai 2 sampai 3 tahun. Kemudian struktur kurikulum mengunci jam pelajarannya per minggu. Kalau saat ini, kalau di kurikulum prototipe menetapkan jam pelajarannya per tahun supaya sekolah bisa berinovasi seperti yang Mas Fauzi tadi sampaikan. Menu-menunya sekolah yang menentukan sendiri, disesuaikan dengan kapasitas resource yang dimiliki sekolah ya, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini contoh ya yang tadi alternatif seperti ini. Nah, ini adalah karakteristik kurikulum di setiap jenjang. Ini adalah slide terakhir ya. Jadi tadi untuk menjawab yang Bu Happy, kalau di PAUD, Ibu Happy ya, dan Ibu dan Bapak lain yang mengajar di PAUD ya, kegiatan bermain, jadi di kurikulum prototipe ini by design, kita berusaha untuk mengarahkan guru untuk melakukan kegiatan bermain ya, untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan menjadikan kegiatan bermain sebagai proses pembelajaran yang utama. Sebetulnya di kurikulum 2013 juga sudah begitu gitu ya, tapi mungkin karena tadi balik lagi kemuatan kurikulumnya gitu yang sedemikian rupa sehingga masih ada gitu ya drilling dan lain sebagainya. Nah, sekarang di CP Pondasi itu hanya ada 3 elemen untuk PAUD supaya apa, sehingga nanti pembelajarannya ini bisa seperti ini Bu Happy. Kemudian di PAUD penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Kami banyak menyediakan alternatif modul belajar gitu ya, modul ajar yang nanti penggunaan pembelajarannya berbasis buku bacaan anak. Kemudian di fase fondasi itu juga ditujukan untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Jadi menyusun CP-nya ini para tim ini sama-sama. Kalau dulu mungkin kita masih ada isu ya antara TK dengan kelas 1, di TK nggak dibelajarin baca tulis, di kelas 1 belajar bahasa Indonesianya udah langsung kayak anak bisa baca dan tulis. Nah, kalau sekarang itu sudah dibikin lebih smooth, Ibu dan Bapak, transisi dari PAUD ke fase A ya di kelas 1 dan kelas 2. Kemudian yang berikutnya di PAUD, pembelajaran berbasis proyek yang tadi ya, kalau di SD dan SMP sampai SMA, SMK, dan SLB itu dia di luar intra. Kalau di PAUD ini terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari dan juga dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Itu karakteristik umum di PAUD. Nah, kalau di SD, Ibu dan Bapak,
penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Ada upaya ini dengan cara apa? Jadi kalau sekarang mungkin tematik gitu ya di SD, nanti di kurikulum prototipe tidak wajib tematik. Tapi kalau mau tematik silahkan Ibu dan Bapak. Tapi tematik pun tidak hanya di SD. Kalau SMP, SMA mau tematik silahkan juga Ibu dan Bapak. Nah untuk di SD, untuk mata pelajaran IPA dan IPS itu digabung dalam kurikulum prototipe. Jadi IPAS. Supaya apa? Supaya pemahamannya holistik. Ya, karena untuk memahami lingkungan sekitar, kita perlu dua mapel itu, IPA dan IPS. Selama ini belajarnya terpisah, jadi kita kadang-kadang memahami siklus air gitu ya, atau memahami satu keadaan sosial gitu ya. Ini jadi hanya dari satu bidang ilmu saja. Nah, sekarang di SD, IPA sama IPS ini digabung. Kemudian yang berikutnya ada integrasi computational thinking dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS, Ibu dan Bapak. Dan yang berikutnya Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan, tapi ini sedang dalam upaya juga ya, sedang dalam kajian, dalam upaya untuk nanti Bahasa Inggris bisa wajib. Ini lebih kepada kenapa sekarang belum bisa wajib, karena resource-nya yang belum ada ya. Belum semua sekolah punya SDM untuk mengajar Bahasa Inggris, Ibu dan Bapak. Tapi CP-nya untuk mapel Bahasa Inggris di SD sudah ada. Jadi kalau Ibu dan Bapak nanti mau ngajar Bahasa Inggris, mau ada mata pelajaran Bahasa Inggris di SD sudah bisa. Kemudian kalau untuk project di SD, ini minimal 2 kali dalam 1 tahun atau 2 tema, gitu ya Ibu dan Bapak. Ini untuk SD. Kemudian kalau untuk SMP, ada mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Selama ini jadi pilihan, sekarang kemudian menjadi wajib, supaya apa? Supaya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Supaya lebih cepat nih anak-anak kita mengenal gitu ya, teknologi digital perkembangannya. Jadi sudah jadi mata pelajaran wajib. Kemudian panduannya untuk guru informatika ini disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga tidak perlu khawatir kalau misal Ibu dan Bapak belum punya guru informatika yang background-nya pendidikan informatika, masih bisa gitu ya melakukan pembelajaran ini gitu, karena ada panduannya untuk guru pemula. Kemudian kalau untuk proyeknya ini minimal 3 kali dalam 1 tahun. Nah untuk SMA, tadi di chat ada yang nanya, bagaimana peminatan di SMA? Peminatan atau penjurusan di SMA tidak diberlakukan ya Ibu dan Bapak. Jadi di kelas 10, pelajar itu akan belajar mata pelajarannya sama dengan di kelas 9, sama dengan di SMP Ibu dan Bapak. Kalau sekarang kan sudah harus milih ya penjurusan mau apa, di kelas 10 nanti belajar sama dengan kelas 9 di SMP, dengan di SMP, nanti baru di kelas 11 dan 12 nanti pelajar akan menentukan pilihan, mata pelajaran pilihan. Ada kelompok mapel MIPA, ada kelompok mapel IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi. Jadi nanti di kelas 11-12, pelajar ini, peserta didik wajib mengikuti kelompok mapel wajib, dia juga harus memilih mapel di kelompok MIPA, mapel di kelompok IPS, 1 mapel di kelompok bahasa, kalau SMA hanya buka kelompok bahasa ya, dan 1 mapel di keterampilan vokasi. Jadi anak-anak ini akan belajar semua mata pelajaran dari semua mata pelajaran ya, beberapa mata pelajaran dari semua kelompok mata pelajaran ini, Ibu dan Bapak. Nah, dan untuk proyeknya nanti ini 3 kali dalam 1 tahun atau 3 tema, kemudian dalam 1 tahun ajaran, kemudian pelajar di akhir tahun juga kita minta untuk menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan gitu Ibu dan Bapak. Nah kalau di SMK ini kerjasama dengan dunia kerja sangat lebih kental, kemudian struktur kurikulumnya kita buat lebih sederhana. Kalau dulu spektrumnya kita punya banyak banget, 100 berapa spektrum gitu ya, sekarang kita hanya punya 50 mapel kejuruan, jadi ada 2 kelompok mata pelajaran, umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% ya menjadi 70%. Kemudian ada penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait, ada PKL, kemudian ada juga ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ditambah kalau SMK ada budaya kerja, jadi dia ada 9 tema. Kalau SLB juga sama, SLB ini ada CP khusus, untuk anak-anak pendidikan khusus ya, tapi CP ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang punya hambatan intelektual. Jadi kalau anak-anak SLB, dia hanya punya ketunaan secara fisik, tapi bisa belajar normal, tidak punya hambatan intelektual, belajarnya pakai CP yang reguler, Ibu dan Bapak. Jadi tidak dengan CP yang
pendidikan khusus gitu. Kalau nanti dia punya hambatan intelektual, baru dengan CP pendidikan khusus. Anak-anak kita yang di sekolah reguler, kalau dia punya hambatan intelektual, dia pun bisa menggunakan CP pendidikan khusus, gitu ya Ibu dan Bapak. Jadi ini adalah karakteristik umumnya di setiap jenjang, Mas Fauzi. Oke, ya, selesai sudah paparan saya, Mas Fauzi. Saya kembalikan ke Mas Fauzi. Terima kasih. Baik. Saya izin minum dulu ya. Iya, sepertinya kita beri waktu untuk tarik nafas sejenak para peserta dan juga Bu Dr. Susanti ya. Ini padat ya yang beliau sampaikan ya. Saya kira tadi cukup banyak hal yang menarik dan beberapa ada istilah baru ya. Saya kira ini teman-teman nanti perlu setelah pertemuan ini saya kira perlu searching di internet. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Susanti ada Merdeka Belajar tadi Bu ya, yang bisa diakses informasi terkait dengan kurikulum prototipe ini. Jadi teman-teman, saya yakin tadi yang disampaikan Bu Dr. Susanti banyak memantik hal-hal tanda tanya di kepala kita, gitu kan ya. Nah ini perlu didalami lagi. Teman-teman bisa mendalaminya dengan cara mengunjungi websitenya Merdeka Belajar ya. Bisa mendapatkan beberapa informasi terkait dengan kurikulum prototipe. Masih ada waktu karena Bu Dr. Susanti setelah ini ada meeting ya dengan para pimpinan. Kita masih punya waktu 5 menit ya untuk membuka tanya jawab. Mohon maaf Bu Dr. Susanti, 5 menit masih bisa kita untuk gunakan tanya jawab. Oke, mungkin kita buka 2 pertanyaan untuk sesi kali ini. Ini ada pertanyaan dari Bu Lili Heksa, Yayasan Al-Ikhlas Lumajang. Oh, ini orang Jawa Timur ya, Wong Jatim. Melihat penyusunan kurikulum bergantung pada satuan pendidikan dalam apa berarti guru ya, maksudnya apa berarti penilaian atau evaluasi juga diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan sehingga tidak harus sama dengan satuan pendidikan lain, semacam ada penyeragaman. Oke, ini kan diberi kebebasan Ibu ya. Apakah penilaiannya juga diberikan kebebasan? Silakan Bu Dr. Santi mungkin bisa dijawab dulu. Terima kasih Mas Fauzi. Betul sekali Bu Lili. Bagaimana pembelajarannya diberikan keleluasaan ya, dikembalikan ke satuan pendidikan, pasti otomatis asesmennya juga sama kayak gitu. Karena asesmen itu harus terpadu dengan pembelajaran. Jadi nggak bisa dipisahkan. Gitu pada saat kita merencanakan asesmen pada saat kita merencanakan pembelajaran gitu. Jadi tidak bisa ini pembelajaran baru kita rancang asesmennya. Jadi harus bersamaan gitu ya. Nah, kalau yang Bu Lili tanya itu mungkin adalah penilaian di semester atau penilaian akhir tahun atau kelulusan gitu ya, yang perlu diseragamkan. Jadi ini betul seperti yang Bu Lili tadi bayangkan gitu ya, bahwa ini nanti kembali lagi ke satuan pendidikan. Yang menentukan kenaikan kelas adalah satuan pendidikan dengan beberapa pertimbangan. Kemudian kita memang tidak bisa menyeragamkan gitu. Satuan pendidikan harus kapan melakukan penilaian, assessment gitu ya, kemudian harus dengan strategi seperti apa, harus dengan instrumen seperti apa. Karena apa? Karena nanti yang menentukan ATP-nya tadi ya, peta perjalanannya, yang menentukan strategi pembelajarannya itu adalah Ibu dan Bapak di satuan pendidikan. Jadi ini betul sekali. Hanya nanti perlu diperhatikan gitu ya beberapa hal. Ada kuncian-kunciannya. Kan ada CP tadi di akhir fase ya. Jadi walaupun fleksibel, mau pakai kemana, misalkan ke Bandung gitu ya, apakah mau pakai Cipularang gitu ya, ke tol, atau mau pakai ke Puncak lewat Bogor gitu ke sana. Nah, Ibu dan Bapak mau pakai apapun, mau jalan manapun boleh gitu. Yang penting dalam 2 tahun Ibu dan Bapak sampai ke Bandung. Jadi mau pembelajarannya kayak gimana pun, yang penting di akhir fase anak-anak mencapai kompetensinya. Mau penilaiannya seperti apapun, yang penting ini sesuai dengan karakteristik pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang telah Ibu dan Bapak susun. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan ya, walaupun ini leluasa gitu diberikan kepada satuan pendidikan. Ya, Mas Fauzi. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya ya. Berarti ini sebetulnya sekarang sekolah benar-benar diberikan satu keleluasaan ya untuk benar-benar menyusun tadi istilahnya ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Mestinya tahun ini bagi sekolah penggerak atau tahun depan menjadi dinasti sekolah paling lama mestinya ya, karena tadi ya harus memetakan tadi roadmap-nya gitu ya pembelajaran anak-anaknya. Ini sangat luar biasa. Masih bisa satu pertanyaan lagi Bu? Wah, ini karena Ibu ini banyak yang menunggu ini Bu Dr. Susanti ini. Baik, mungkin kalau tadi dari ibu-ibu semua, mungkin saya akan membacakan yang dari bapak-bapak ya, ini bukan membedakan gender ya.
Cuman supaya suara bapaknya ini terdengar gitu ya. Oke, ini saya, ini oke. Ini pertanyaannya sudah terjawab. Oke. Nah, ini mungkin supaya tadi juga sudah banyak terjawab. Mungkin pertanyaan dari kurikulum tetap Bayu Aryawan, karena pertanyaan sudah banyak dijawab oleh Bu Doktor. Saya Ahmad Bayu Aryawan, baik salam kenal Pak Ahmad, mahasiswa S2 Peternakan PPS Universitas Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke, mohon izin bertanya, apakah mata pelajaran PKN dan pendidikan agama yang wajib menjadi unsur pelajar Pancasila? Oke, ini terkait dengan profil pelajar Pancasila, Ibu. Gitu ya. Mungkin bisa diberikan sedikit penjelasan ini terkait dengan profil pelajar Pancasila. Tadi ada porsi khusus, gitu kan ya. Gitu. Ya, silakan ini, Ibu. Ini harus konfirmasi ya. Ini pertanyaannya seperti apa ya terkait dengan PKN dan agama. Tapi mungkin saya menjelaskan sekilas tentang profil pelajar Pancasila saja ya, Mas Fauzi. Ya, jadi profil pelajar Pancasila itu tidak terkait dengan satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran, tapi dengan semua mata pelajaran. Gitu, Mas Fauzi. Halo, Ibu dan Bapak masih jelas Ibu? Saya? Oke, karena di yang layar studio KPI freeze. Oh oke, udah bisa ya. Ya, jadi dia tadi seperti yang saya sampaikan, dia berisi kompetensi dan karakter yang transversal. Transversal ini dia lintas mata pelajaran. Jadi ada 6 dimensi ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global dan kreativitas. Setiap dimensi ini tidak bisa dicapai hanya dari satu mata pelajaran. Misalkan berkebinekaan global atau beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di situ nanti di dalam setiap dimensi itu ada elemen dan subelemen. Misalkan beriman bertakwa, nah sebentar ya, saya share screen lagi, mudah-mudahan ada di sini. Nah ini ya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah ini elemennya ada beberapa elemen di dalamnya. Ada elemen akhlak beragama, kemudian akhlak kepada alam gitu ya, kemudian kepada sesama dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membaca ini, Ibu dan Bapak, ini sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, kita bisa memahami bahwa untuk menguasai ini, anak-anak ini tidak cukup hanya dari mapel agama saja. Tapi dia juga harus bagus matematikanya, harus bagus IPA-nya, harus bagus bahasa Indonesianya. Kenapa gitu? Karena kalau nggak begitu, dia tidak akan bisa nih gitu ya, mencintai alamnya mau bagaimana kalau dia nggak tahu bagaimana cara menjaga alamnya gitu ya, kemudian kepada sesama temannya juga seperti apa, cara berkomunikasi yang baik seperti apa gitu kalau dia tidak bagus gitu di bahasa Indonesianya. Jadi itu Mas Fauzi, profil pelajar Pancasila tidak terikat hanya dengan satu atau beberapa mapel, tapi dengan semua. Jadi upaya pencapaiannya ini dengan semua mata pelajaran, sehingga kenapa itu kita perlu project, karena di project itu kita bisa melakukan kegiatan yang menggunakan kompetensi yang anak-anak pelajari di berbagai lintas mata pelajaran. Mungkin itu ya Mas Fauzi. Pak Ahmad, mudah-mudahan bisa menjawab dan memberikan gambaran. Baik, terima kasih banyak Bu Dr. Susanti atas jawabannya. Tadi sudah disampaikan dia ya terkait dengan profil pelajar Pancasila. Dia masuk seluruh lini proses pembelajaran gitu kan ya. Baik, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10:18 gitu ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesinya dengan Dr. Susanti, mungkin Ibu ada satu statement Ibu sebelum Ibu menutup kali ini, kira-kira apa ini yang bisa teman-teman kepala sekolah dan guru dengar dari Ibu untuk mengakhiri sesi Ibu kali ini. Silakan Bu Dr. Susanti. Baik, terima kasih Mas Fauzi. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya ya teman-teman KPI dan juga untuk para Ibu dan Bapak gitu, guru, kepala sekolah, pengawas ya, stakeholder pendidikan yang hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Informasi yang saya sampaikan sangat sedikit sekali ya, sangat umum sekali Ibu dan Bapak, tetapi untuk kurikulum prototipe ini Ibu dan Bapak, saya encourage ya, saya semangati untuk mencari informasi lebih gitu, supaya nanti pada saatnya Ibu dan Bapak ketika nanti Mas Menteri launching gitu dan lain sebagainya, Ibu dan Bapak sudah mempunyai
informasi yang cukup. Tadi Mas Fauzi sudah menyampaikan gitu ya, ada platformnya, tapi platformnya sekarang mungkin belum bisa diakses oleh sekolah lain selain sekolah penggerak ya. Saya lihat di sini sudah ada, ini Bu Desi Olyestianti ya, kayaknya sekolah penggerak ya, karena ada backgroundnya sekolah penggerak. Saat ini platformnya hanya baru bisa diakses oleh sekolah penggerak. Nah, Bu Desi ini mungkin sudah tahu banyak informasi. Nah, atau Ibu dan Bapak saya sarankan juga mungkin komunikasi dengan Ibu dan Bapak guru lainnya, teman Ibu dan Bapak yang sudah melaksanakan kurikulum prototipe ini. Jadi cari informasi yang sebanyak-banyaknya, karena informasi dari saya tadi itu masih sedikit sekali gitu ya Mas Fauzi. Mudah-mudahan cukup gitu ya, menstimulus rasa keingintahuan Ibu dan Bapak gitu ya, paparan saya, dan men-encourage Ibu dan Bapak untuk mencari informasi lebih lanjut, dan mudah-mudahan nanti upaya Ibu dan Bapak untuk mengimplementasikan kurikulum gitu ya, apapun itu gitu ya, kurikulum 2013 darurat atau kurikulum prototipe diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih Ibu dan Bapak. Mas Fauzi, mohon maaf kalau ada kekurangan ya, dan semua keterbatasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Dr. Susanti yang sudah menstimulus ya. Ini penting ya, karena kita harus banyak distimulus ini kan ya, untuk bisa ada keinginan untuk membaca. Nah ini kan ya, karena tugasnya guru kan sebenarnya menstimulus kan ya. Nanti tugas kita untuk belajar secara mandiri. Sebelum Bu Dr. Susanti berpindah ke Zoom yang lain, mohon izin Bu, kita foto bersama dulu Bu dengan para peserta di sini. Ini halamannya agak banyak, jadi mungkin nanti gayanya harus berganti-ganti beberapa kali enggak ya? Siap, Mas Fauzi. Oke, baik. Oke, silakan. Gaya yang pertama, teman-teman di studio tolong bisa dibantu. 1, 2, 3, jempol. Oke, sekarang gaya yang kedua, salam literasi. Wah, gitu ya. Jadi itu. Oke. Kalau kurikulum baru ada gaya khusus nggak Bu ini Bu? Belum, kurikulum prototipe Bu? silakan diusulkan nanti apa. Oh, Mas saya nggak berani ini ya. Mau beri slogan ya, nanti dipakai yang lain, wah repot ini kan ya. Oke, kalau gitu kita salam KPI aja, huruf K ya. Huruf K pakai tangan kiri ya, huruf K. Oke, tangannya di layar. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekarang gaya yang terakhir, kedua tangannya diangkat. Wah, kita menunjukkan antusiasme dan semangat ya. Tahun 2020. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih luar biasa Dr. Susanti atas materi yang disampaikan. Sekali lagi teman-teman di KPI dan Wanta mengucapkan banyak terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Insya Allah kita semoga tidak jadi perjumpaan terakhir Ibu ya. Nanti kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi yang selanjutnya. Sebelumnya kita berikan jempol virtual dulu untuk Bu Dr. Susanti sebelum meninggalkan ruang Zoom-nya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dr. Susanti atas waktunya, dan teman-teman semua mohon maaf tidak pertanyaan bisa kita jawab. Dan teman-teman bisa melakukan literasi secara mandiri di laman yang sudah disebut oleh Dr. Susanti, salah satunya di Merdeka Belajar ya, dan beberapa laman Merdeka Mengajar ya, dan juga laman Kemdikbud lain yang saya kira sangat mudah diakses sekarang ini, dan banyak sumber informasi yang banyak sekali kalau mau dibaca gitu kan ya. Jadi tidak akan kekurangan informasi teman-teman semuanya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi yang kedua, tapi sebelum itu kita akan menyaksikan sama-sama video tayangan. Pamit ya, Mas Fauzi.